Indonesia bersyukur. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam. Bang, kok bersyukur bang? Kita kalah loh. Kok bisa bersyukur pula Indonesia? Satu, pemain kita tidak ada yang cedera. Jadi kita harus bersyukur karena pemain kita nggak ada cedera. Karena aku cukup trauma kalau melihat timnas Indonesia bermain dengan Vietnam. Tapi alhamdulillah ya, di pertandingan kali ini Vietnam juga nggak terlalu barbar. Mungkin mereka tahu ini ada VAR, jadi mereka tidak sebarbar atau sekeras di pertandingan AFF sebelumnya guys. Biasanya kalau jumpa Indonesia, woi gila kayak Mortal Kombat. Tapi kali ini lebih adem guys. Maka dari itu kita bersyukur dengan keademan Vietnam ini, kita pemainnya tidak ada yang cedera. Jadi makanya aku bilang Indonesia bersyukur karena pemain utama kita seperti Rafael Strike itu tidak cedera, Arhan, Asnawi itu tidak ada yang cedera. Jadi kita bersyukur guys. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bersyukur? Alhamdulillah timnas kita ini sempat menahan Thailand, sempat menahan Vietnam hingga di pertengahan babak kedua. Bahkan menurut aku ini menjadi momentum ya untuk menaikkan mentalitas anak-anak muda, bahwasanya mereka sebenarnya bisa untuk berkembang lebih baik lagi. Bayangkan guys, mereka menghadapi Vietnam yang senior dan mereka hanya kebobolan 1. Ya. Ini menandakan bahwasanya timnas kita itu meskipun masih junior punya potensi ke depannya. Tapi ya cuma itulah kekurangan timnas kita ini. Apa itu? Passing guys. Passing kita ini waduh ancur-ancuran. Kalau dari segi bertahan ya, seni bertahan dari tengah ke belakang itu keren banget guys untuk bertahan. Mesti kita apresiasi lini pertahanan timnas Indonesia hingga menit ke-70-an masih bisa tetap clean sheet. Ya kan, meskipun harus kebobolan di pertengahan babak kedua, tetapi tidak apa-apa. Ini jadi pelajaran penting bagi anak-anak muda AFF guys. Ya, jadi pertama kita itu tidak ada yang cedera. Kedua, ini menjadi pengalaman bagi anak-anak muda untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi dari pemain-pemain senior kita guys. Pemain senior Vietnam. Tadi aku sempat menunggu-nunggu ya striker naturalisasi daripada Vietnam, tapi tak kunjung tiba ya. Karena katanya ngeri kali gitu ya guys. Sampai di statementnya dia bahwasanya dia tuh udah siap lah untuk membobol gawang timnas Indonesia. Ya kan? Tapi aku sangat menyayangkan peluang daripada Detan guys. Itu Detan ya Allah. Sumpama tadi Detan itu bisa mencetak gol dan merubah skor menjadi 1-0, maka bukan hal yang tidak mungkin kita tidak hanya mendapatkan 1 poin guys, tapi bisa mendapatkan 3 poin. Karena otomatis Vietnam akan lebih terbuka bermainnya dan timnas Indonesia mengandalkan serangan baliknya yang mematikan luar biasa, itu bisa mengambil momentum pada saat itu guys. Indonesia kalau melihat dari pertandingan tadi melawan Vietnam itu memang betul-betul hanya menunggu 2, menunggu memang serangan balik atau menunggu kesalahan yang dibuat oleh pemain lawan. Dan terbukti ada 2 peluang tadi yang cukup berharga ya, datang dari Detan dua-duanya. Yang pertama itu karena memang kesalahan back, kedua memang kesalahan back lagi. Jadi memang full Indonesia itu mendapatkan peluang bukan karena hasil game plan, bukan hasil daripada skema permainan kerjasama tim 1-2-1-2, tidak ada. Justru Indonesia mendapatkan peluang memang murni dari kesalahan pemain Vietnam. Dan itu sekali lagi masih gagal dieksekusi oleh pemain-pemain Indonesia guys. Bayangkan ada 2. Pertama tadi masih bisa di save. Aku salut juga sih sama Detan ya. Terlepas ada keputusan dia yang mungkin aku bilang salah, tetapi di keputusan yang pertama, di peluang pertama dengan dia yang berhasil lolos dan menghasilkan tembakan dikepung dari 3 pemain bertahan Vietnam, itu juga patut kita diapresiasi meskipun usianya masih muda guys. Peluang kedua ketika dia sudah sendiri dan ada 2 pemain Indonesia di situ, kalau nggak salah ada salah satunya ada Rafael Strike yang menunggu umpan daripada Detan, tetapi nggak tahu entah kenapa apa yang di pikiran Detan masih tetap membawa. Sehingga ketika dia ingin mengoper sudah ditutup oleh back Vietnam guys. Dan terbukti peluang itu terbuang dengan percuma. Padahal
Jika itu dia lebih cepat saja dia memberikan umpan kepada Rafael Strijk, maka hasilnya akan berbeda dan Indonesia unggul 1-0. Dan ketika Indonesia sudah unggul 1-0 atas Vietnam di pertengahan babak kedua, aku yakin Vietnam akan lebih terbuka lagi permainannya. Dan ketika Indonesia bertahan, melihat ada celah di situ, maka melakukan serangan balik. Bukan hal yang tidak mungkin, Indonesia akan mencetak gol yang kedua, guys. Tetapi ingat, itulah namanya sepak bola. Jika kamu melewatkan peluang yang berharga, maka kamu harus siap dengan kebobolan. Maka kamu harus siap dengan kekalahan. Itu juga diterapkan yang dikatakan oleh pelatih Myanmar. Kita lihat Myanmar sempat mendapatkan peluang di babak pertama ketika menghadapi Indonesia. Mereka gagal memanfaatkan peluang itu dan dihukum dengan gol Asnawi alias own goal ya. Dan ini juga menjadi pembuktian ketika kalian gagal, timnas Indonesia yang muda ini gagal memanfaatkan peluang, maka bukan hal yang tidak mungkin Vietnam langsung menghukum kita dan terbukti gol ya daripada siapa tadi pemain populer aku namanya. Yang penting Cahaya Supriyadi sebenarnya sudah mulai menangkap, tetapi kebobolan guys ya. Tapi aku mesti patut respect lah kepada Cahaya Supriyadi. Betul-betul ini pemain gacor banget guys. Mantan kiper Persija yang sekarang bermain di Bekasi FC di Liga 2. Ini salah satu pemain punya masa depan cerah untuk timnas Indonesia guys. Beberapa kali kita lihat, baik itu di babak pertama maupun di babak kedua, Cahaya Supriyadi selalu memberikan save-save yang sensasional guys. Wow, luar biasa. Baru juga aku menyoroti daripada pemain timnas kita ini, kesalnya itu bukan karena kalah guys. Tim kita itu kesal gara-gara salah passing. Asli, kita kalau kalah dengan Vietnam di pertandingan kali ini, aku itu udah menaruh zero expectation lah pokoknya. Udah nggak ada lagi ekspektasi kepada timnas Indonesia untuk melawan Vietnam ini. Tetapi aku hanya berharap ada penampilan yang baik, passing yang diperbaiki. Tetapi sama aja guys, passing menjadi main problem, jadi masalah utama di timnas Indonesia, khususnya masih yang timnas AFF ini guys. Terbukti kita lihat tidak ada aliran bola. Bola itu mampet dari belakang ke tengah. Itu mampet di situ aja bolanya. Terlalu lama ngontrol bola, terlalu lama ngambil keputusan. Ketika diumpan, diberikan bola ke dia, dia bingung, dia harus mengapai. Lihat pemain Vietnam, ketika mereka mengumpan, dia langsung mengumpan ke sebelah mana. Dia langsung mencari kawannya. Jadi sebelum dia mendapatkan bola, dia itu sudah melihat pergerakan temannya dan dia akan langsung mengoper. Dan itu tidak terlihat di timnas Indonesia. Sebelumnya itu terlihat di timnas Indonesia, tetapi ketika masih ada Marcelino. Tetapi di pertandingan kali ini tidak ada Marcelino dan terbukti nihil creativity. Tidak ada kreativitas di lini tengah kita, zero. Dan Arkan Fikri lagi-lagi masih belum berubah guys. Arkan Fikri masih butuh lagi waktu untuk memperdalam skillnya, untuk meningkatkan kemampuan passingnya guys. Kayaknya perlu nih pemain lokal kita itu ditatar biar bisa passing guys. Ya, latihan passing, ketika di press passing itu gimana? Nah, kayaknya setuju nggak kalian nih dengan pendapat aku? Komen di kolom komentar guys ya. Jadi tadi sempat juga masuk Ronaldo Kuateh ya. Ya, tapi sama aja kayak biasa lah ya kan. Baru juga tadi kita sempat ada peluang melalui Arhan, tapi sangat sedikit ya lemparin ke dalam kali ini. Kayaknya mungkin Vietnam juga sangat mewanti-wanti untuk tidak mudah-mudah buat out ya. Jadi biar kita nggak ada peluang untuk lemparan Arhan. Dan ditambah juga karena memang kita kurang dapat bola sih, serius. Kenapa kita nggak dapat bola? Karena mudah direbut. Kenapa mudah direbut? Salah passing. Inti tetap di satu, salah passing. Tadi sempat ada peluang juga ya dari free kick ya, Kadek Arel, tapi masih melebar di gawang. Baru juga aku cukup terhibur ya. Terhiburnya di sini adalah melihat ekspresi daripada pemain Vietnam, supporter Vietnam yang ketika itu berhasil membobol gawang Indonesia. Asli, nengok selebrasi pemain Vietnam, pelatih Vietnam dan supporter Vietnam, seakan-akan itu gol yang sudah menjadikan mereka menjadi juara Piala Dunia guys. Seru kali. Nengoknya kayak mungkin agak terharu mereka itu. Kenapa? Karena selama ini kita tahu mereka selalu tersandung oleh Indonesia. Mereka selalu gagal meraih kemenangan ketika sudah berhadapan dengan Indonesia. Mereka selalu kalah dengan timnas Indonesia. Maka dari itu, ketika mereka berhasil mencetak 1 gol dan padahal itu belum menang, tapi mereka merayakannya betul-betul sangat-sangat euforia. Ini menandakan bahwasanya level timnas Indonesia itu sudah berada di level yang berbeda guys. Mereka betul-betul takut sama timnas Indonesia, merasa membuat Indonesia itu
salah satu raksasa. Maka ketika sudah berhasil membobol gawang Indonesia, mereka itu seperti senang banget lah gitu ya. Jadi bisa kita lihat baru ngegolin satu gawang Indo aja udah kayak juara Piala Dunia. Tetapi nggak apa-apa. Ya itu wajar guys. Apalagi yang sudah mengalami 3 kekalahan beruntun di ajang Piala Asia dengan kualifikasi Piala Dunia guys. Tapi hampir saja sih kita ini ya meraih poin. Aku tadi udah berharap dapat meraih poin guys. Tetapi nggak apa-apa. Meskipun kalah kita ini, asal menang nanti di pertandingan terakhir menghadapi Filipina, kita masih bisa tetap lolos meskipun berada di peringkat kedua. Dan kalaupun kita lolos, kita akan langsung menghadapi Lord ASEAN, yaitu Thailand. Nah ini pertandingannya cukup seru guys. Oke, ini semakin menandakan dengan pertandingan hari ini bisa kita lihat beginilah kualitas pemain lokal kita guys. Jadi kalau ada yang selalu menyoroti tentang proses naturalisasi pemain diaspora, tunjukkanlah video-video timnas di Piala AFF. Maka suruh tonton dan nilai sendiri gimana kualitas pemain lokal kita. Apakah bisa bersaing untuk level Asia dan dunia? Jangankan level Asia dan dunia, level Asia Tenggara aja udah belepotan. Kebayang? Nah itulah dia. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kekalahan timnas Indonesia melawan Vietnam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.